Perhelatan Kongres ke-15 Gerakan Pemuda Ansor di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden dengan didampingi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X dan Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid. Wakil Presiden Yusuf Kala secara resmi membuka perhelatan Kongres ke-15 Gerakan Pemuda Ansor di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kongres kali ini bertema menjaga keutuhan bangsa, memperkuat kedaulatan negara, dan meluhurkan nilai kemanusiaan. Pembukaan Kongres ke-15 ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, didampingi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid. Selain tokoh nasional, Kongres GB Ansor ke-15 ini dihadiri sekitar 6.000 anggota GB Ansor dari seluruh Indonesia, meliputi peserta Kongres, tamu undangan yang berasal dari perwakilan daerah, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan perwakilan pemerintah. Dalam sambutannya, Yusuf Kala mendorong warga GB Ansor untuk berdagang. Tujuannya untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia, sehingga warga Ansor semakin sejahtera. Menurut Yusuf Kala, Indonesia masih mengalami banyak kekurangan dalam bidang industri. Akibatnya masyarakat hanya menjadi konsumen saja. Lebih lanjut, Yusuf Kala juga menyinggung banyaknya persoalan warga Islam di Timur Tengah yang justru hijrah atau berpindah ke negara di Eropa yang merupakan notabene negara bukan Muslim dan tidak seiman. Dari Yogyakarta, Ali Husnan melaporkan. Selain itu, di tengah pembukaan perhelatan Kongres GP Ansor ke-15 di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Gerakan Pemuda Ansor menandatangani kerjasama dengan 5 asosiasi perusahaan industri di Indonesia. Berikut selengkap informasinya untuk Anda. Dalam pelaksanaan Kongres yang berlangsung 25 hingga 28 November 2015, Gerakan Pemuda Ansor melaunching program pemberdayaan agen industri keuangan berbasis pesantren. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan 5 asosiasi perusahaan industri Indonesia, terdiri dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJW), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPindo). Dalam penandatanganan kerjasama tersebut telah direncanakan ke depan Gerakan Pemuda Ansor bersama 5 asosiasi perusahaan industri akan mengadakan pelatihan dan anggota yang lulus dan memenuhi syarat akan menjadi agen bagi perusahaan asuransi tersebut. Tujuan diadakan kerjasama ini sebagai upaya untuk memberdayakan potensi kader dan kalangan pesantren untuk terlibat sebagai pelaku di industri keuangan di Indonesia. Dari program pemerintah yang tentunya termasuk dalamnya Otoritas Jasa Keuangan yang ingin meningkatkan penetrasi sektor keuangan di Indonesia. Ini adalah bagian dari program pemerintah Financial Inclusion, keuangan untuk semua. Kita ingin seluruh masyarakat Indonesia menggunakan jasa keuangannya. Kita ingin meningkatkan penetrasi keuangan di Indonesia. Dari Yogyakarta, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan. Ya, pemirsa, saat ini kami sudah terhubung langsung dengan rekan kami Ali Husnan yang akan melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Halo, apa kabar Ali Husnan? Iya, rekan Desi. Ya, silakan laporan Anda dari Sleman, Yogyakarta. Iya, rekan Desi, pemirsa, setelah pembukaan Kongres ke-15 yang telah dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pada pukul 10 pagi tadi, di Aula Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai kegiatan terus berlangsung.
seperti dialog, kebangsaan, dan tokoh inisiatif yang mengambil beragam persoalan hal yang sedang terjadi di Indonesia. Setelah diadakan dialog dan temu silaturahmi akbar ini, saat ini sejumlah peserta dan mempersiapkan akan dilaksanakannya sidang tatip yang akan berlangsung sekitar pukul 19 waktu Indonesia. Ya, rekan Desi. Iya, bisa diberitahu sekali lagi apa saja kegiatan selama 1 hari ini mulai dari pembukaan tadi hingga malam nanti? Rencananya pada sidang tatip ini sejumlah peserta akan membahas tentang mekanisme pemilihan, tentang program-program yang sudah terakreditasi dan lain sebagainya. Dan menurut Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid, bahwasanya program-program yang tidak terakreditasi itu tidak bisa mengikuti kongres pada kongres ke-15 ini dan hak suaranya akan diberikan. Dan juga perlu saya informasikan kepada seluruh pemirsa bahwa menurut informasi yang saya terima dari beberapa peserta kongres ke-15 GP Ansor ini menyebutkan bahwa salah satu kandidat ketua umum GP Ansor pada kongres kali ini ada beberapa nama yang masuk dalam bursa kandidat kongres kali ini. Salah satunya yaitu cucu dari Kiai Haji Indonesia sendiri, yakni Kiai Haji Akbar Salat Sohib. Dan yang kedua yaitu Yakut Khalil Koumas yang saat ini menjadi pengurus GP Ansor, tampaknya juga menjadi kandidat. Oke. Iya, baik. Terima kasih Ali Husnan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali di Sleman, Yogyakarta.